Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harizudin. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan Teknik Elektro, kelas sore B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan iptek. Ada beberapa dampak penyalahgunaan iptek. Tepatnya ada 6 poin, yaitu dampak penyalahgunaan iptek terhadap kebutuhan pokok manusia, kemudian dampak penyalahgunaan sumber daya alam, kemudian dampak penyalahgunaan sumber daya manusia, kemudian dampak penyalahgunaan iptek terhadap komunikasi dan teknologi, kemudian dampak penyalahgunaan iptek terhadap kesehatan, kemudian poin terakhir yaitu dampak penyalahgunaan iptek dalam pencapaian kemakmuran dan pelunasan kemudahan. Oke, baiklah, saya akan memulai dari poin pertama, yaitu dampak penyalahgunaan iptek terhadap kebutuhan pokok manusia. Pemakaian pestisida dapat membunuh hewan ternak, kemudian meracuni hasil panen, bahkan dapat meracuni manusia itu pula. Lalu, bahan berupa polimer sintetis atau plastik tidak dapat hancur. Hal tersebut akan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Jika dibakar, akan menimbulkan dampak yang lebih buruk, yaitu menipisnya lapisan ozon. Lalu, dengan teknologi modern pada saat ini, hutan-hutan digunduli untuk membuka lahan pertanian dan perusahaan dan lain-lain. Kemudian poin kedua, yaitu dampak penyalahgunaan sumber daya alam. Penggunaan batu bara dan minyak bumi yang secara berlebihan akan dapat menyebabkan kepunahan pada kedua bahan tersebut. Lalu, penyaringan air yang tidak sempurna lambat laun akan menyebabkan menurunnya kualitas air bersih. Kemudian, sumber daya alam seperti hutan dan hewan, jika digunakan secara berlebihan, akan dapat membahayakan manusia pula. Untuk selanjutnya, poin ketiga yaitu dampak penyalahgunaan sumber daya manusia. Semakin meningkatnya pengangguran diakibatkan oleh menipisnya lapangan pekerjaan. Lalu munculnya pencemaran yang disebabkan oleh radioaktif yang beracun baik pada tanah, air, dan udara, dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Kemudian, teknologi dapat mematikan imajinasi dan perasaan dan kejiwaan manusia. Lalu kita lanjut ke ke nomor 4 atau poin 4, yaitu dampak penyalahgunaan iptek terhadap komunikasi dan teknologi. Yang pertama yaitu terjadi pencemaran udara dan suara. Kemudian, berkurangnya lahan pertanian dikarenakan untuk mengolah lahan transportasi. Kemudian, jika kemajuan iptek dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akan muncul kehancuran di muka bumi. Selanjutnya yaitu poin 5, dampak penyalahgunaan iptek terhadap kesehatan. Penyakit kanker, kemudian akibat pencemaran udara, penggunaan kimia, dan penggunaan mesin raik yang tidak tepat. Lalu absetos, diderita oleh karyawan pabrik akibat debu oksida silikon. Lalu terologi, yaitu kelainan bentuk yang diakibatkan oleh obat penenang yang dikonsumsi oleh wanita hamil sehingga anak yang dilahirkan mengalami kelainan bentuk. Untuk poin ke-6 yaitu dampak penyalahgunaan iptek dalam pencapaian kemakmuran dan pelunasan kemudahan. Negara yang menguasai iptek lebih mudah memperoleh kemakmuran dibandingkan negara yang tidak menguasai iptek. Kemudian, penerapan teknik nuklir yang dikembangkan oleh negara adikuasa untuk membuat senjata mutakhir menimbulkan kegelisahan karena mengancam perdamaian dunia. Kemudian, hubungan yang tidak serasi antara sistem produksi, ekonomi, dan ekologi sehingga terjadi pemakaian sumber daya alam secara berlebihan dan kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia yang melimpah. Akibatnya ada masyarakat yang semula memanfaatkan iptek untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan manusia yang semula memanfaatkan iptek untuk mensejahterakan masyarakat ternyata mengakibatkan pemusatan kekuasaan terhadap alam dan akhirnya menguasai manusia. Baiklah, demikian
yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.